Hai, saya Sandia Panda. Saya mahasiswa Universitas Bina Insan Nubul Nizam. Kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan akuntansi, International Accounting Standard Board telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup 3 jenis perubahan akuntansi. Ada 3 jenis perubahan akuntansi. Pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi biaya average atau rata-rata. Kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan. Ketiga, perubahan entitas pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Contoh, perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disusun. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan perpindahan. Dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual dianggap juga sebagai koreksi kesalahan. Ada 3 pendekatan yang disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama, pelaporan perubahan pada periode berjalan. Kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif. Ketiga, pelaporan perubahan secara prospektif atau di masa depan. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Ketika perusahaan mengubah satu prinsip akuntansi, perubahan tersebut sebaiknya dilaporkan dengan aplikasi retrospektif. Secara umum, perusahaan tersebut harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perusahaan mengoreksi laporan keuangannya pada setiap periode yang tercakup. Kedua, perusahaan mengoreksi nilai pindah buku atas aktiva kewajiban terhitung awal tahun pertama yang mencakup dalam laporan. Maka, akun-akun tersebut mencerminkan pengaruh kumulatif pada periode-periode terdahulu akibat perubahan pada periode-periode yang lebih baru. Pengungkapan perubahan akuntansi sangatlah penting. Para pemakai laporan keuangan menginginkan informasi konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsisten seperti ini menjamin manfaat laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama disajikan sebagai berikut. Pertama, sifat dan alasan perubahan prinsip akuntansi tersebut. Kedua, metode penerapan perubahan tersebut. Penyesuaian laba ditahan. Salah satu syarat pengungkapan adalah penyajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan terhitung awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. ISB berketetapan bahwa perusahaan harus menetapkan pengaruh langsung perubahan prinsip akuntansi secara retrospektif. Contohnya pengaruh langsung berupa koreksi neraca, persediaan akibat perubahan metode penilaian persediaan. Selain pengaruh langsung, perusahaan juga dapat mengalami pengaruh tidak langsung terkait perubahan prinsip akuntansi. Pengaruh tidak langsung adalah semua perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan secara retrospektif. Contohnya, pengaruh tidak langsung
berupa perubahan pembagian laba atau pembayaran royalti yang tergantung pada nilai dalam laporan, seperti pendapatan atau laba bersih. Pengaruh tidak langsung tidak mengubah nilai-nilai dalam laporan pada periode terdahulu. Perusahaan tidak boleh memakai penerapan retrospektif bila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Pertama, perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh penerapan retrospektif. Kedua, penerapan retrospektif memerlukan penetapan asumsi-asumsi mengenai rencana kerja pihak manajemen pada periode terdahulu. Ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi-estimasi signifikan terkait periode terdahulu, dan perusahaan tidak dapat secara objektif mengesahkan informasi yang diperlukan dalam menetapkan estimasi-estimasi tersebut. Perubahan estimasi akuntansi. Berikut adalah contoh pos-pos yang memerlukan estimasi. Pertama, piutang tak tertagih. Kedua, keusangan persediaan. Tiga, berumur manfaat dan nilai sisa aktiva. 4, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan. 5, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali. Terakhir, perubahan metode penyusutan. Selanjutnya, pelaporan perubahan dalam entitas. Suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Adapun contoh perubahan dalam entitas pelaporan. Pertama, menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan dari kelompok perusahaan individual. Kedua, mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. Ketiga, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. 4, perubahan metode akuntansi biaya, ekuitas, atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Perubahan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, pembelian disposisi anak perusahaan atau untuk bisnis lainnya. Laporan koreksi kesalahan. Kesalahan tertentu, misalnya mengklasifikasi neraca dalam laporan keuangan, tidak sesignifikan bagi investor dibanding kesalahan lain. Kesalahan signifikan akan menyebabkan lebih saji atas aktiva atau laba. Namun para investor perlu mengetahui potensi pengaruh dari semua kesalahan, bahwa mengklasifikasi yang tidak berbahaya dapat berpengaruh rasio yang penting, dan juga kesalahan tertentu dapat menandakan kelemahan dalam kendali internal yang dapat memicu kesalahan lain yang lebih signifikan. Adapun contoh-contoh dari kesalahan akuntansi. Pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya, perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak ke penghasilan dasar akrual. Kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contohnya penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. Ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contoh, penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. Keempat, kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu di akhir periode. Kelima, penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Berikut motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Suatu angka laba yang menguntungkan dapat mempengaruhi investor dan posisi likuiditas yang kuat.
yang dapat mempengaruhi kredit. Akan tetapi, angka laba yang terlalu menguntungkan dapat memberi amunisi kepada para negosiator, serikat pekerja, dan pembuat kebijakan pemerintah selama membicarakan tawar-menawar. Oleh sebab itu, para manajer mungkin memiliki motif laba yang berbeda-beda tergantung pada waktu dan siapa yang ingin mereka pengaruhi. Dan yang dilakukan telah memberikan masukan tambahan tentang mengapa perusahaan lebih memilih metode akuntansi tertentu. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, biaya politik. Kedua, struktur modal. Ketiga, pembayaran bonus. 4, memperlancar laba. Kesalahan dalam neraca. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Reklasifikasi atas pos-pos tersebut ke posisi yang benar diperlukan apabila kesalahan ditemukan. Jika laporan komparatif yang mencakup tahun kesalahan telah dibuat, maka neraca untuk tahun kesalahan tersebut akan dinyatakan kembali secara benar. Penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Sampai saat ini, pembahasan tentang analisis kesalahan lebih ditujukan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan akuntansi untuk mengoreksinya dalam catatan akuntansi. Koreksi kesalahan harus disajikan pada laporan keuangan komparatif. Jadi itulah pembahasan materi dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Dah.